Biasanya itu yang kadang menimbulkan efek yang kurang baik pada saat hamil. Yang paling sering saya tahu adalah ditambahkan zat-zat seperti anti nyeri, ditambahkan seperti zat steroid, yang mana kita tahu steroid itu digunakan untuk Hai, saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Saya Willy, dokter spesialis anak. Saya Dr. Viana, saya dokter anestesi. Nama saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan dan kandungan. Gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Halo, dengan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Apa pendapat dokter tentang jamu? Oke, jamu seperti yang kita ketahui adalah minuman tradisional yang mengandung rempah-rempah. Jamu nih, aduh, seger banget ya kayaknya ya. Terus ini salah satu minuman warisan asli orang Indonesia. Jadi dari tanaman yang dipercaya istilahnya dan beberapa yang sudah terbukti secara ilmiah memiliki efek yang bermanfaat untuk kesehatan. Minuman khas Indonesia, jadi nggak bisa dipisahkan dari orang Indonesia karena ini salah satu bagian dari tradisi atau budaya. Apa sih manfaat dari jamu? Jamu, ya manfaatnya tentunya banyak ya. Sebenarnya kita kan mengenal dulu tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga atau toga. Toga itu kan kalau sekarang kekiniannya adalah herbal, ya kan? Herbal ya tanaman atau tumbuhan atau umbi-umbian yang dipakai diolah, direbus biasanya, terus kemudian diminum, ya dia memberikan khasiat-khasiat yang bervariasi. Ada. Kalau buat saya pribadi, saya ngerasa saya senang konsumsi beras kencur sama kunyit asem. Jadi lebih seger, ke badan juga lebih enak gitu. Kadang kalau kita ada keluhan kembung gitu, orang bilang masuk angin, yang di istilah medisnya nggak ada sih ya masuk angin. Tapi dengan jamu, dengan minuman seperti ini, kerasa lebih nyaman sih di badan. Di medis kan kita harus ada evidence base-nya, evidence based medicine. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kita harus tahu nih, yang kita berikan ini bermanfaat nggak? Ada efek sampingnya apa? Nah, kalau jamu ini kan kita nggak tahu nih, bermanfaatnya oke, cuman efek sampingnya kan belum tahu. Belum terbukti secara klinis. Meskipun sudah ada beberapa yang bilang, oh jamu ini bagus untuk A, jamu ini bagus untuk B. Tapi apakah dia terbukti secara klinis kan belum tentu. Beras kencur itu kan dia kasih tahu gitu kan. Kalau misalnya temulawak dia kasih tahu nih kan. Kadang ada yang jamu-jamu yang judulnya itu memang judulnya untuk peruntukannya gitu. Apakah stamina atau apa gitu kan. Nah itu nggak tahu isinya gitu. Jadi kita nggak tahu apa isinya. Kalau bisa tanya dulu atau mungkin lebih bagus yang memang mereka bikinnya jelas. Ini temulawak, ini kunyit. Ya itu sehat-sehat aja sih. Lalu bagaimana dengan ibu hamil? Boleh nggak sih konsumsi jamu? Tergantung jamunya ya. Kalau misalnya jamu yang kan kadang beberapa produk jamu ya dia ada yang mencampurkan bahan-bahan kimia ya, istilahnya maksudnya untuk mencapai efek yang maksimal, yang cepat ya. Jadi sebenarnya begini, kalau jamu itu ada dua garis besar lah, jamu yang benar-benar jamu tradisional atau jamu kemasan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal tentang jamu tradisional yang misalnya seperti jamu kunyit asam, jahe, misalnya chamomile, raspberry, seperti itu, sebenarnya boleh-boleh saja diminum pada saat hamil, hanya satu tentunya dalam batas yang terbatas dan sebelumnya ya lebih baik konsultasi dulu kepada dokter kandungannya. Tetapi kalau berbicara jamu kemasan, otomatis itu tidak dianjurkan karena biasanya pada jamu-jamu kemasan itu ada kandungan zat lain di dalam kemasan itu sendiri yang biasanya itu yang kadang menimbulkan efek yang kurang baik pada saat hamil. Yang paling sering saya tahu adalah ditambahkan zat-zat seperti anti nyeri, ditambahkan seperti zat steroid, yang mana kita tahu steroid itu digunakan untuk bahan obat-obatan anti peradangan. Jadi ketika seorang mengkonsumsi jamu dengan tambahan-tambahan zat tersebut, beliau-beliau ini akan merasa bahwa wah kalau minum jamu ini enak banget badannya. Padahal sebenarnya bukan jamunya, tapi itu karena zat-zat tambahannya. Akhirnya apa? Orang-orang itu jadi adiktif terhadap jamu tersebut. Ya tadi, segala sesuatu kalau kita prinsip
memberikan sesuatu ke anak, kita harus yakin yang kita berikan itu adalah aman. Jadi kalau memberikan anak itu jangan coba-coba. Jadi kalau kita nggak yakin aman, ya nggak usah kita kasih. Kalau saya pribadi karena evidence based medicine yang nggak ada, ya anjurannya memang enggak. Dari IDAI pun juga enggak. Jamu ya, jamu-jamu tertentu mungkin nggak masalah, seperti temulawak itu aman-aman saja untuk melindungi hatinya anak-anak. Kalau untuk anak-anak sih nggak pernah dianjurin sih. Tapi kalau dikasih juga nggak pernah sampai kayak fatal ini gitu, enggak juga sih sebenarnya. Cuma nggak dianjurin lah gitu. Lalu apakah jamu bisa menggantikan obat? Tentu tidak dong. Karena kalau untuk jamu ini kan efeknya dia lebih ke adjuvan ya, atau untuk membantu meningkatkan. Sedangkan obat udah jelas tujuannya untuk memberantas. Jadi pasti ada sesuatu yang berbeda. Sebenarnya tergantung karena kan orang membuat jamu itu kan karena dari pengetahuan secara kesehatannya, bahwa secara teori misalnya ya jahe itu bisa menyebabkan ini. Jadi badannya lebih sehat, badannya lebih hangat, terus imunnya lebih naik. Itu sih sebenarnya untuk membantu penyembuhan dari suatu penyakit. Tapi kalau misalnya pilek terus misalnya minum jamu jadi sehat sih saya rasa enggak ya. Dokter juga sebagian besar suka meresepkan obat seperti kandungan jamu tadi, seperti kunyit gitu ya, kurkuma orang bilang. Nah, itu bisa juga membantu untuk penyembuhan, tapi kalau itu sifatnya suportif ya, terapi adjuvan, terapi tambahan. Kalau untuk terapi utamanya tetap masih obat yang kita andalkan, karena obat sudah terukur dosisnya gitu ya, sudah kita ketahui efek sampingnya, jadi jamu bisa untuk suportif saja.